Halo semua, balik lagi di Five Things, One Guess, Five Question, Infinite Insight. Hari ini kita akan mencoba menggali insight dari seseorang yang sudah 15 tahun berkecimpung di dunia digital marketing dan juga creative agency. Beliau dan timnya menghandle banyak brand besar dari berbagai industri, minuman, otomotif, laptop, sampai airport terkenal internasional ya. So let's please welcoming Majin Mahidin dari Bones Creative Agency. Halo. Thank you for having us. Thanks for having me. Ya, thank you Majin sudah datang di sela-sela kesibukan ya. So maybe first question Majin, Yep. which is topiknya itu yang lagi sering kita diskusikan di antara pebisnis. Ekonomi yang sedang challenging gitu kan. Ya. Mungkin bisa share sebenarnya di saat-saat seperti ini nih strategi marketing apa yang kira-kira masih bisa works untuk brand ya. At least kita lebih spesifik ke yang medium to enterprise lah ya. Ya. Ya, dan mungkin dari case study yang Bones pernah buat untuk beberapa klien itu juga bisa sharing ya. Right. Ya. Kalau lately ya. Lately memang di brands atau klien-klien yang kami handle, memang sesuai dengan kondisi ekonomi memang cenderung not doing well lah ya. Yeah. Kita ngomongnya secara umum not doing well. Kayak semua industri ya. Hampir semua industri kayaknya. Iya. Dari yang tadi disebutin semua, hampir semua industri. Oh, kecuali travel. Airport. Kecuali si airport. Yeah. Si airport nggak pernah ngoceh. Karena memang dia salah satu airport dengan traffic tertinggi ya. Top 5 ya. Yes. Jadi sisanya yang kita bicara retail, semuanya dalam tanda kutip ya challenging lah ya. Dari top management, middle management, semuanya high pressure. Very high pressure karena kondisinya mereka. Tapi ketika sampai ke kita sebagai agensi ya, kadang yang kita facing sebenarnya bukan masalah strategi kita salah atau bagaimana gitu loh. Jadi kalau ditanya marketing strategi apa yang cocok, sebenarnya mostly yang kita comeback ke klien-klien kita bukan ngarahin marketing strateginya berubah gitu. Tapi justru di-identify sebenarnya bos-bos lu pada teriak kenapa sih? Bos-bos lu teriak kenapa sih? Coba lebih spesifik, karena jualan turun kah? Karena jualan mungkin karena jualan ke customernya turun kah? Karena kompetisi kah? Karena ada produk baru yang nikung lu kah? Atau dari dealershipnya lu, sell-innya lu menurun karena partners atau dealers lu sebenarnya menahan diri. Jadi banyak angle yang mesti di explore dulu nih. Nah, jadi biasanya sih kalau kita sih bilangnya coba kita digitalisasi dulu deh. Digitalisasi dengan mengajak kliennya tuh untuk mereview kembali dan melihat apakah ada business transformation yang harus dilakukan sebelum kita ngejudge tim marketing lu not doing your job properly nih. I see. Jadi jangan tembak strategi marketingnya apa dulu nih gitu loh. So divisi-divisi lain tuh udah benar apa belum? Atau sebenarnya penjualan dan segala macam sebenarnya baik-baik aja, tapi it's just that management lost in track atau gimana? Gitu. Jadi sederhananya sih adalah
ada beberapa klien yang menyebutnya digitalisasi, ada beberapa klien yang menyebutnya business transformation gitu. Oke. Nah, tapi kalau dari sisinya kita sih sebenarnya sederhana. Kan kita invest a lot di analytics ya. Yeah. Jadi tim data sama analytics. Yeah. Jadi kita biasanya deploy tim strat sama analytics untuk melihat dulu nih bahwa data salesnya mereka seperti apa, marketing mereka seperti apa, tracking mereka seperti apa, distributionnya mereka seperti apa, dan segala macam. Oke. Nah dari situ biasanya sih outputnya kalau kita di digital agency ya, outputnya adalah ya sebenarnya masang tracker aja di mana-mana. Oke. Masang tracker di semua touch point channelnya. Oke. Nah dengan gitu ya at least nanti dari strat sama analisnya kita bisa identify sebenarnya ini loss in translationnya di mana, loss trackingnya ada di mana. Oke. Apakah memang benar customernya nggak beli lagi, atau apakah benar cuma sebatas misal Alfamart cuma menurunkan displaynya mereka. Oke. Atau di salah satu brandnya kita juga kan ada ternyata distributor atau partnersnya mereka nggak mau display barang mereka aja gitu. Oke. Nah gimana kalau misalnya nih ternyata memang dengan ekonomi yang challenging ini permasalahan yang paling utamanya core-nya which is buying power gitu kan. So jadi let's say setelah dicek semuanya itu dan di measure itu semuanya sudah on system lah. Tapi yang dari brand pikir itu atau dari agensinya juga itu berpikir mungkin buying powernya itu melemah karena inflasi atau banyak layoff ya kan, atau terlalu banyak pilihan di market gitu kan. Dan ketika core buying power itu yang jadi isu, strateginya ada yang harus dirubah atau gimana tuh? Definitely yes. Again dari salah satu klien kita, kita udah realize bahwa buying powernya tuh menurun ya. Which sebenarnya udah di-identify dari lama gitu, bahwa slowly sebenarnya stagnan dan di H1 tahun ini especially di tahun ini turun. So apa yang bisa kita lakukan adalah ya sebenarnya sederhananya adalah misalnya kemarin kita jual ke 10 orang tapi yang beli 4 orang. Artinya sebenarnya masih ada potensi 6 orang kan. Mungkin 6 orang ini berbeda sama 4 orang ini kan. Kalau di bahasa marketingnya kita tambahin segmen lah. Nah, misalnya mungkin kemarin segmennya segmen gaming, segmen lari, segmen apa, dan mungkin berikutnya adalah kita mesti bikin inisiatif explore segmen baru. Ya, 6 segmen kurang lebih sama. Betul. Nah, segmen yang lama diapain? Segmen yang lama ya mau nggak mau ya either kita keep, kita maintain atau gimana. Atau di pause dulu untuk tahun ini gitu. Dan inisiatif atau budget, ya istilahnya budget ini digeser aja ke segmen baru gitu. I see. Jadi as a plan in term of strategi mungkin nggak berubah, tapi as executionnya harus fleksibel dan dynamic ya. Yang mesti lebih di-explore gitu. Itu. Ya. Oke. Then relate ke second question which is hot topic juga, AI. Kita pengen tahu nih secara internal, which is karena bisnisnya itu digital marketing dan juga kreatif, itu kan yang paling pertama mengadopsi ya. Jadi apa sih yang sudah dilakukan oleh Bonch dan juga apa yang sudah disuggest atau diimplementasikan ke kliennya Bonch dengan teknologi AI itu sendiri? Ini yang sebenarnya ya benar hot topic di kantor juga. Karena AI di mana-mana, trennya di mana-mana gitu. Tapi ya even end user juga pakai ya sekarang. Betul. Anyway, Gemini, siapapun bisa sekarang. Di handphone ya kan. Yang sebenarnya mengkhawatirkan nih. Karena siapapun bisa gitu kan. Which is ketika kita kalau story di dapurnya kita kan, ketika gue balik ke produksi, kita udah men-setup SOP yang rapi, kita udah men-setup cara kerja workflow yang rapi. Tiba-tiba di disrupt tuh
semuanya paralyzed. sempat semuanya paralyzed dan mesti belajar lagi ya. Iya, di push, di pressure memang agak ini juga gitu loh, karena kayak apa yang sudah dibelajarin kemarin disuruh unlearn gitu kan. Yeah. Jadi ya agak hiccup juga nih secara agency. So far kalau gue akuin ya, kita tuh masih ada di fase eksplorasi. Yeah. Very early lah ya. Second step lah, mungkin first stepnya baru introduction gitu kan. Nah, kalau eksplorasi kita kayak masih di fase 2, kayak cobain di kreatif, cobain di konten, copy, ya kan, articles, terus udah mulai coba ke istilahnya mostly production based. Yeah. Habis itu udah mulai coba juga ke strategic. Yeah. Strategic ya, mungkin pernah dengar reportingnya di automate. Yeah. Terus analisanya dicoba di automate. Terus kayak kan kita digital kan banyak listening tools, sentiment dan segala macam tuh. Nah, itu divalidate ulang, sentimen positif negatif divalidate ulang dengan AI. Terus yang sekarang coba ya, lagi berusaha banget untuk dieksplor tuh diimplementasi ke finance sama HR. Ya. Yeah. Tapi kelihatannya sepertinya bisa, tapi begitu diimplementasi ternyata nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Oke. So jadi reliable-nya itu masih, menurut Majid itu masih eksplorasi 50-50, 70%. Pasti belum 100% ya, belum 100% kita bisa, itu bisa gantiin ya, belum ya? Enggak. Di semua divisi tadi ya? Di semua divisi tadi. Ya, so human-nya ya, resource SDM kita ya, yang memang benar harus mengerti, harus di-educate, harus di-push untuk mengerti AI-nya. Minimal basic prompting dan ininya, logic behind itu harus ngapain. Minimal human resource-nya di-push ke sana. Okay. So konteks mereka pakai nggak pakai, actually itu udah ranah pribadinya mereka. Oke. Nah, karena outputnya tadi yang gue cerita, outputnya ternyata di automate pun sebenarnya nggak cuman kita ya, maksudnya nggak cuman agency side, tapi sebenarnya ketika kita bawa ke client side pun belum tentu loh. Belum tentu loh diterima. Oke. Tapi so far ada nggak special client yang somehow that client itu sangat update, kemudian malah request, coba dong kita cobain AI untuk copy kreatif, dan so far apakah mereka happy atau gimana ya? In general mereka happy. Tapi happy karena kualitasnya atau karena prosesnya lebih cepat, karena lebih efisien, atau apanya? Efisien, cheap and efficient. Yeah. Tapi backslashnya mereka mulai komen, ini ChatGPT ya? Patternnya mulai kebaca ya? Ini ChatGPT ya? Lu nggak ngedit ulang ya? Atau lu nggak proofreading ya? Iya. Atau seterusnya? Iya. Jadi kalau kreatif, yang so far yang kita paling sering lakukan adalah memang kombinasi gitu. Jadi either aset global atau aset yang sudah ada dari hasil kemarin di-combine sama AI sehingga jadi satu model baru atau tipe konten baru gitu. Tapi kalau copywriter, reporting, kliennya masih expect kita custom made ya. Karena kalau enggak, komen mereka ini ChatGPT ini ketahuan banget. Oke. Jadi klien tuh pengen kita tetap up to date dan info ke mereka, tetap coba, tapi tetap mau kita juga harus double triple check lah ya. Oke. So next question, relate ke competition lah di bisnis. Jadi khususnya di dunia digital marketing, kreatif, itu kan kompetisinya sangat ketat lah ya. Fierce.
Nah, kira-kira dan digital channel sendiri itu sekarang kompleks. Tapi hampir semua digital agency juga, bahkan kalian juga itu tahu lah secara garis besar. Yeah. So itu kan ada ads, ada social media, ada KOL, ada live stream, ada e-commerce, of course, website, SEO dan lain-lain gitu ya. Nah, gimana sih caranya Bones itu bertahan 15 tahun loh? Ya, which is as business tuh katanya 90% bisnis tuh off di 2 tahun pertama atau di 4 tahun pertama itu buy gitu kan. Tapi Bones tuh survive sampai 15 tahun tuh, apa sih inovasi yang terus dicari atau dikembangkan supaya bisa seperti Bones ini survive dan growing gitu ya? Yang gue mesti bilang adalah yang pertama, sebenarnya sederhana ya, inovasi. Inovasi dari kitanya sendiri ya, innovate. Orangnya, thinkingnya gitu. Person ya. Dari leadersnya turun ke manajemennya lah ya, manajemen turun ke timnya. So tidak ada strategi konkret ya, istilahnya spesifik harus begini begitu. Tapi selama kita nge-push inovasinya, then somehow survive. Inovasinya. Kalau relate to situasi sekarang, ya AI di mana-mana, agensi kecil di mana-mana, murah. Agensi luar juga datang. Agensi luar juga masuk. Yang gue paling agak shock, agensi China. Agensi China banyak banget. Gue sampai kaget, anjirnya apa? Dan mereka literally memposisikan diri untuk kayak, oke, kita adalah agensi dari China, membantu brand China untuk masuk ke Indonesia, ke market Indonesia. Wow. Seolah-olah mereka lebih tahu. Yes. Padahal kita yang tinggal di sini. Seolah-olah mereka lebih tahu. Dengan strategi seolah-olah mereka lebih tahu how to execute, how Chinese market works. Habis itu yang mengerjakan orang-orang lokal sini. Orang lokal. So good and bad sebenarnya. Karena mereka juga in positive membuka lapangan kerja baru. Betul. Tapi menambah kompetisi. Betul. Bisnis. Betul sekali. Jadi kembali ke topik tentang situasi sekarang kan. Strategi inovasinya adalah sebenarnya sederhana. Balik ke tipe konten sekarang dan tipe how digital works sekarang kan udah sangat sporadis juga ya, masif dan sporadis gitu. Trending ya, hype, naik turun dynamic ya. Kita pernah coba bikin satu account media yang followersnya cuma 1,000, nggak nyampe 10,000 gitu. Tapi ketika kita dapetin momentumnya, dapetin hype-nya, kita bisa kok punya konten 7 juta view, 8 juta view gitu. Viral, organik. So di situ akhirnya kayak kita dapat kesimpulan nih sebenarnya, dan siapapun bisa melakukan ini sebenarnya. Ini cuman kena aja, momentumnya kena, situasinya kena, tipe kontennya kena, topiknya kena, kayaknya siapapun bisa gitu. Jadi situasinya jadi oke. Yang bisa kita learning adalah, dan kita bisa sampaikan ke klien-klien kita adalah ya, apapun yang kita create, so kita minimal pastikan mengapply hyper relevance. Dulu kan bisa relevan sama audiens ini, sama relevan sama audiens sana. Tapi sekarang benar-benar hyper relevance. Kalau bisa tuh relevan sama hyper lokal gitu, hyper lokal banget. Terus udah segmented banget gitu. Dengan itu kan kreatifnya output dari ini ya. So secara distributionnya pun kita punya strategi lah. Strategi atau metode distribusi yang berbeda juga gitu loh. Ini gue belajar dari salah satu klien gue juga. Jadi agency belajar dari klien nih? Iya. Exactly. Karena
banyak hal baru ya. Kadang Yeah. beda negara, beda culture, ya itunya beda-beda. Yeah. Apa So, itu? kalau dulu kan secara secara teori kita selalu belajar ada awareness, ada engagement, ada Yeah. yang kayak gitu-gitu kan. Full funnel marketing. Funnelnya sederhana gitu kan. Yeah. Tapi yang gue belajar dari klien gue, funnelnya nggak sesederhana begini. Yeah. Tapi funnelnya sporadis kemana-mana. Oh, oke. Jadi yang kita yang kita selalu encourage ke klien-klien kita lakukan sekarang adalah strategi gunung, strategi pohon, strategi binatang, sama strategi rumput. Oke. Gunung, pohon, binatang, rumput. Kayak pemandangan Ekosistem. satu ekosistem, kayak pemandangan yang waktu kita SD gambar gitu. Ya. Jadi apa tuh bedanya tuh? Bedanya kayak gini, lihat. Ya. Gunung itu nanti brandnya. Gunung itu brand. Oke. Pohon itu toko, dealers, Ya. Jadi store. Pendistribusi. Oke. Touch point pendistribusiannya. Terus binatang-binatang yang ada di situ itu customer. KOL-nya, KOL. opinion leader-nya. Influencing. Opinion leader-nya. Rumput itu adalah customer-nya. Opinion customer-nya. Oke. Nah, orang sebut KOC or something gitu kan. Ya. Jadi so hyper relevance ya tadi harus sesuai dengan apakah itu gunung, apakah itu pohon, apa itu binatangnya atau rumputnya gitu. Oke. Jadi gunung itu kita asumsikan sebagai brand. Dan brand itu kalau kita jadi rumput atau kita jadi binatang, ngelihat gunung itu kan jauh banget kan. Ya. Kita nggak mungkin kan nyampe ke gunung karena jauh. So that's why gunung kalau menyampaikan sesuatu ya mostly kita harus bicara tentang inspirasi aja karena dari jauh gitu. Oke. Nah terus kalau pohon yang kayak tadi gue bilang, pohon kan sebagai tempat yang rindang, menaungi rumput dan binatang. Nah pohon itu artinya komunitas, toko-toko, dealership gitu kan. Nah, disitulah mereka harus bikin konten apa untuk didistribusikan ke binatang dan rumput-rumputnya. Dan kalau binatang ya namanya binatang, kalau di situ mana ada yang subur, ada apa yang bagus ya binatang itu pasti ada datang. Oke. So kayak KOL-nya lah. Kalau di sini rame ya pasti opinion leader-nya banyak. Gitu. Ini filosofinya biasanya dari brand China nih. Sepertinya itu. Ya Chinese style gitu kan. Iya. Oke. Kalau rumput ya sama lah. Rumput kita kan selalu lihat rumput goyang. Kalau goyang juga kan kenanya samping-samping aja kan. So customer akan lebih mendengarkan customer. So that's why konsep konten hyper relevance tadi harus disesuaikan. Sebenarnya lu ada di mana. Oke. Kalau lu gunung berteriak terus ya sampai kapanpun rumput ya begini-begini aja. Oke. So kalau memang mau benar-benar touch ke customernya, dan kita butuh customer lain yang untuk ngasih tahu dia, atau kita butuh binatang itu untuk ngasih tahu dia, atau kita butuh pohon untuk menaungi dia biar dia subur gitu. Iya. Ya, konsep sederhananya gitu. I see. Oke. Menarik. So, sesuatu yang baru. Anggap aja itu distribution channelnya. So kita perlu pikirkan selain relevance ya, channel distributionnya harus benar-benar dipikirkan. Ada di posisi apa gitu. Oke. So next question masih relate ke kompetisi, tapi kita coba menggali insight lebih ke arah brand, which is kita tahu kan banyak sekali brand luar yang masuk dan hampir di semua industri, ya kan? Kalau dulu itu kita brand lokal itu lawan brand luar itu dari mulai fashion, skincare, sekarang ke ada gadget, and then ada otomotif, ya kan, bahkan tadi agency gitu kan. Jadi kompetisinya itu udah benar-benar global lah bisa dibilang ya. Mereka itu coming to even invest besar di Indonesia.
head to head langsung. Nah, gimana caranya brand lokal atau pebisnis lokal itu bisa bertahan atau bahkan menang melawan mereka yang terkadang secara resource itu jauh lebih besar lah, berkali-kali lipat ya. So any advice on that? Kita ini dulu pisahin dulu. Brand lokal itu levelnya apa? UMKM kah? Enggak. Let's say medium to enterprise lah ya. Misalnya gue sebut merek nih. Contoh jenis produknya aja. Ya. Let's say apa, mobil atau kopi atau contohnya baju. Obat. Ya, obat. Ya. Contohnya multivitamin. Ya. Oke. Itu kan banyak yang lokal juga tuh. Betul. Ya, banyak brand lokal, banyak brand luar juga ya. Terus terang kalau untuk level yang kayak mereka, sebenarnya mereka punya knowledge. Yang lokal lebih punya knowledge tentang customer-nya kan? Betul. Karena sudah lama. Betul. Sebenarnya mereka punya knowledge. Dan mereka setiap hari ngobrol ya. Betul. So far partisipasi kita justru untuk mereka ini challenging juga gitu. Lebih challenging karena kayak tadi mereka kalah ya kalau bicara capital. Mereka kalah, definitely kalah. Bicara jadi harus lebih smart lagi dong. Tapi sebenarnya mereka know how to-nya mereka tahu. Nah, so kalau again ya kembali ke agency kayak kita, role-nya kita mau nggak mau banyak habisin waktu di mereka di level consultation gitu. Consultation. Again, gue biasanya kalau ketemu klien masih konsisten kok ngomongin gunung, pohon dan rumput tadi. In fact, beberapa brand lokal sempat di sharing kayak gini dan konsep kena karena a different way untuk memikirkan men-solve masalah mereka. Jadi sekali lagi brand-brand lokal ini sorry to say memang mereka butuh lebih banyak waktu aja. Memang butuh lebih banyak waktu untuk di crack ya. Untuk di crack. Jadi kalau brand global mungkin kalau yang udah ngerti dan udah established dan tim middle management tuh udah bisa langsung maju jalan dan execute gitu. Tapi kalau untuk yang level lokal yang kayak gini, biasanya kita masih ada di level management sendiri. Level management atau level bizdev. Itu yang masih ngolah. Jadi ngolahnya yang lebih banyak. Kalau contohnya kalau di kita kan ada proses RFI sampai ke RFQ, RFP, RFQ kan. Nah, jadi RFI-nya yang dipanjangin, request for information-nya. Jadi consultation, discovery, itu yang lebih panjang. Oke. So last question. Kita ketemu as agents itu ketemu banyak sekali klien lah ya. Satu bulan bisa ada mungkin 5-10 bahkan lebih gitu ya. Undang pitch, discuss dan lain-lain. Dan kita mulai ngerti nih pattern-pattern yang sebenarnya sering miss oleh si brand lokal tadi in term of digital marketing, strategi, execution dan juga kreatifnya gitu kan. Nah menurut Majin, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan oleh brand lokal ya ketika mereka either itu launching satu produk atau ingin menaikkan salesnya atau untuk mengedukasi market gitu? Apa tuh? 2-3 kesalahan yang paling sering supaya kita bisa learning dan menghindari. Kita paling sering ketemu itu ini legacy ya. Apa tuh? Legacy dari bosnya, legacy dari user sebelumnya, atau legacy dari generasi sebelumnya, generasi pertamanya.
yang mengatakan bahwa KPI yang di-track harusnya A, B, C. Yeah. Padahal dunia sudah berubah, market sudah berubah, produk penerimaan produknya di market juga udah berubah. Sehingga legacy tadi udah nggak works. Oke. Actually ini happens di beberapa klien kita. Ya. Sangat sulit untuk dibuka dengan keadaan yang sekarang. Iya. Jadi sangat sulit. Butuh effort untuk edukasi tersebut. Betul. Yang kedua itu business as usual ya. Oke. Ya. Apa tuh? Business as usual istilahnya mereka tuh sudah biasa menjalankan dan merasa gue punya aset A, B, C dan gue baik-baik aja dan gue akan meneruskan apa yang sudah gue lakukan gitu kan. Tapi berharap hasilnya lebih bagus. Hasilnya lebih baik gitu kan. Tapi tidak melakukan perubahan. Nah, itu sering terjadi tuh. Oke. Bisa nggak KPI tahun ini naikin? Yeah. Naikin dong. Dengan cara yang sama. Iya, tapi briefnya atau SOW-nya yang dikasih sama gitu kan. Yeah. Sementara marketnya berubah, cara-cara berubah. Oke. Ya, business as usual. Dan yang kedua. Ya, sehingga ya, again, kita sebagai agensi ketika kita terima brief, kadang tergantung tuh kita galak apa enggak kan. Mesti challenge mereka balik apa enggak gitu kan. Iya. Ya kalau berhasil di challenge ya good gitu. Hopefully mereka bisa berubah. Hopefully bisa improve lah ya. Hopefully juga kita terima authority yang benar gitu. Yeah. Orang yang punya authority untuk berubah gitu. Betul. Kalau enggak, ya kita maunya gitu-gitu aja ya. Kita stuck di looping itu aja gitu loh. Oke. Dimana kan klien gue juga banyak yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Iya. Yeah. So kadang gue throw question juga. Kita ngapain sih? Sama lagi gitu ya. Iya. Udah di luar kepala ya. Surprisingly, lu udah handle mereka 4-5 tahun juga nih. Udah hafal ya. Ya kita kan sama-sama handle itu kan, SR kan. Okay. Surprisingly, kita ngapain sih? Iya, iya. Gitu. Gue, ya maksudnya kita challenge balik juga ke klien. Perlu something new lah. Lu juga di sini lumayan lama nih. Yeah. Kita ngapain sih? I see. Gitu. Yeah. Ya, tapi again kalau ketemu yang punya authority dan siap berubah dan ya kita happy juga gitu sama-sama. So, open mind and support ya. Mau trial ya. Betul sekali. Oke. Itu yang kedua. Dan last. Yang terakhir. Yang terakhir you know lah. Manajemen merasa tidak baik-baik saja. Dan divisi mulai pencet, divisi ini mulai dipencet, divisi itu mulai dipencet. Budget mulai di reduce dan ya everything start to hiccup. Yeah. Tapi hiccup kadang hopefully sementara. Yeah. Dan ya itu problem yang biasa dihadapi lah. Tapi kalau memang benar kita dan tim dari client side sanggup mengovercome situasi itu dan biasanya manajemen akan trust kan. Akan trust dan build back the trust dan ya udah. Akan regular lagi bahkan biasanya lebih baik gitu. Betul. Lebih berkembang. Contohnya kan mungkin kita sama-sama ngerasain COVID kan waktu itu. Suddenly suck. Potong berapa persen, ya kan? Tapi dalam struggle itu kan dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan kita semua stres berat kan. Gimana sih solve situasinya? Tapi begitu ketemu ininya, suddenly begitu closing year ternyata double ya. Bisa gitu. Ini. I see. So, thank you for your time. Terima kasih insight-nya. Sama-sama. So, semoga kita bisa belajar banyak mengenai digital marketing, kreatif, bisnis dan lain-lain dari Majid Maidin, Bones Creative Agency. Thank you, Majid. Terima kasih.